Berarti 2, 3. Kalau biasanya kan dulu kita di SMA satu variabel, di kalkulus pokok banyak ini kita akan membahas tentang fungsi 2 variabel atau lebih. Yang disebut dengan variabel apa sih? Ada X, Y. Ya betul. Jadi kalau variabel itu biasanya terdiri dari huruf. Misalnya X, Y, Z, seperti itu. Nah, di fungsi 2 pengubah banyak ini kan, sebelum kita menggambar, kita harus tahu nih asal dari suatu fungsi itu bagaimana, daerah asalnya atau domain. Seperti itu. Misalnya ada sebuah contoh soal fx sama dengan akar 4 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Syarat dari di bawah akar itu kan tidak boleh tanda minus kan? Ya. Berarti ini tidak boleh tanda minus. Tidak tanda minus. Misalkan ini kita sebut dengan A. Berarti tanda A tidak boleh minus. Seperti ini. Minus 1 tidak boleh. Nanti akan mengakibatkan dia menjadi imajiner. Nah, untuk menentukan daerah asal ini, apa sih yang harus kita lakuin? Karena A ini tidak boleh sama dengan minus, tandanya minus, maka 4 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau kurang dari 0 nggak bisa ya? Kurang dari 0 tidak bisa karena akan mengakibatkan negatif. Sementara negatif di bawah akar tidak bisa, akan mengakibatkan imajiner. Sudah ada kok kan? Iya. Untuk mencari daerah asal atau domain dari fungsi ini, apa yang kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita pindahkan ruas ini. Min x kuadrat dikurang y kuadrat ke ruas kanan. 4 lebih besar sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Atau bisa juga kita sebut dengan x kuadrat tambah y kuadrat lebih kecil sama dengan 4. Sehingga domain dari fungsi ini bisa kita tuliskan seperti ini. Domain fungsi Padahal cara mah aku hanya lupa ya kata bapak. xy di mana x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari sama dengan 4. xy anggota bilangan real. Maksudnya apa? Berarti semua bilangan real masuk ke sini selain yang kurang dari sama dengan 4. Apakah kawan-kawan paham mengenai? Paham. Berarti kemudian itu harus lebih besar daripada 0 kan? Iya. Kalau kurang dari 0 berarti nggak bisa. Ada yang guna terus kan? Karena dia di akar. Jadi kalau imajinnya ada. tidak boleh tambah minus. Oke. Kemudian setelah kita tahu apa daerah asal dari fungsi ini, kita disuruh nih menggambarkan fungsi ini. Karena ini judulnya 2 pengubah, maka kita akan bergerak atau menggambarkan R di bidang 3, R3. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Nah, ini kan bisa kita modif. Ini kan menjadi persamaan lingkaran nih, x kuadrat ditambah y kuadrat. Di mana persamaan lingkaran itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti di sini x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan akar 4. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2. Berarti kesimpulannya R sama dengan 2. Nah, kita gambar di sini. R-nya sama dengan 2 dengan titik pusat 0,0. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Apabila kita hubungkan, ini akan membentuk sebuah lingkaran.
Ya, betul. Daerah cerminnya adalah ke dalam karena kurang dari 4. Nah, ini yang kita arsir. Lanjut materi yang kedua, yaitu turunan parsial fungsi dua peubah atau lebih. Setelah kita paham fungsi dua peubah atau lebih, lanjut materi yang kedua, yaitu turunan parsial fungsi dua peubah atau lebih. Di sini ada kata turunan. Berarti istilah dalam matematika turunan itu adalah diferensial. Kemudian ada parsial. Parsial itu apa? Parsial itu artinya membagi-bagi. Pertama kita turunkan terhadap si X dulu, kemudian kita turunkan terhadap si Y di fungsi dua peubah atau lebih ini. Turunan itu bisa kita tuliskan seperti ini. Turunan F terhadap si X. Atau bisa juga kita tulis do F per do X. Kemudian apabila kita turunkan terhadap si Y, kita bisa menulis turunan F terhadap si Y X, Y, atau sama juga dengan do F per do Y. Nah, kita masuk ke definisi diferensial. Sebelum kita mengetahui turunan dari 3Y kuadrat itu sama dengan 6Y, ini asalnya dari mana sih? Kenapa bisa turunan 3Y kuadrat sama dengan 6Y? Nah, asalnya dari sini, di mana limit H mendekati 0, F X ditambah H dikurang F X Y per H. Dari sini asalnya. Di sebelah nih. Nah, di sini kita disuruh untuk menurunkan fungsi F terhadap X. Contohnya X kuadrat di X kuadrat Y. Berarti kan yang kita turunkan pertama itu terhadap si X. F X tambah H kuadrat nilai X-nya ini kita ganti dengan X tambah H. Kemudian Y-nya kita biarkan konstan, tetap begitu saja. Kemudian dikurang F X Y. Oh, salah. Ini kita ganti dengan fungsi yang disoal, di mana fungsi yang disoal yaitu X kuadrat Y per H. Di sini limit H menuju 0. Kita lakukan operasi seperti biasa. X pangkat 2 sama dengan X kuadrat 2 dikali H dikali X, 2HX tambah 2HX. H pangkat 2 sama dengan tambah H kuadrat, Y. Dikurang X kuadrat Y per H. Limit H menuju 0. Y ini kita kali ke dalam. Y dikali X kuadrat Y ditambah 2HXY ditambah H kuadrat Y dikurang X kuadrat Y per H. Yang bisa dicoret di sini yang mana? Yaitu X kuadrat dengan min X kuadrat Y. Sehingga yang tertinggal 2HXY ditambah H kuadrat Y per H sama dengan limit
dikali 2XY dikurang ditambah HY per H. Hanya bisa kita coret. Kemudian karena hanya menuju 0, berarti di sini 2XY ditambah 0 kali Y sama dengan 2XY. Jadi do X artinya turunan dari fungsi X kuadrat Y sama dengan 2XY terhadap si X. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk menurunkan fungsi F terhadap si Y. Berarti nilai si Y ini kita ganti dengan Y ditambah H. Limit H menuju 0, F X, Y ditambah H dikurang F X Y per H. Limit H menuju 0. X-nya kita biarkan, kita anggap konstan. Y X berarti di sini posisinya X pangkat 2 dikali dengan Y ditambah H dikurang nilai F X Y nya kan X kuadrat Y. Berarti kita masukin X kuadrat Y per H. Kemudian langkah yang ketiga apa? X kuadrat ini kita kalikan dengan Y ditambah H. Jadi X kuadrat Y ditambah X kuadrat H dikurang X kuadrat Y per H. Yang bisa kita coret yang mana? X kuadrat Y. X kuadrat Y min X kuadrat Y. Tinggal X kuadrat H X kuadrat H per H. Keluarkan H. Bisa dicoret langsung kan? Bisa kan? Hanya tinggallah X kuadrat. Kita lihat kan terhadap si Y menjadi X kuadrat. Jadi turunan F terhadap si Y adalah X kuadrat. Oke. Lanjut ke pembahasan integral lipat 2. Sebelumnya dari kawan-kawan ada yang tahu tentang integral itu apa? tidak. Integral itu adalah lipatan. Ada lagi yang tahu? Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang diferensial. Diferensial itu artinya turunan. Nah sekarang kita belajar tentang integral. Di mana diferensial itu adalah lawan dari integral. Berarti kalau diferensial adalah turunan, integral ini adalah anti turunan. Kalau di diferensial itu artinya pengurangan, di integral itu artinya penambahan. Nah kemudian ada yang tahu fungsi dari integral itu apa? Integral lipat 2. Pak X. Kenapa? Fungsi integral ini adalah menghitung luas permukaan di bawah kurva. Daripada mumet, ada yang tahu kurva itu apa? Apa? Kurva tuh yang itu kan? Yang garis-garis gini kan? Ya, Ada yang kurva tertutup. terbuka. Yang melengkung. Terbuka. Ke samping, ke atas. ke Nah, bawah. ini kan ada kurva. Di sinilah yang akan kita hitung daerahnya di bawah kurva ini. Dan ini bisa kita hitung dengan integral. Itu sebenarnya. Ini dalam bidang. Nah, bagaimana dalam ruang? Kalau dalam ruang itu ini sebagai kurva, di bawahnya akan membentuk sebuah ruang. Ruang ini bisa kita hitung dengan integral. Kalau kita hitung dengan luas persegian, panjang kali lebar. Sementara daerah di atasnya ini tidak ada rasa. Sisi kali sisi. Ya, luas persegi kubus ya, sisi kali sisi kali sisi. Apabila kita pakai rumus itu, kan di sini daerah atasnya atau penutupnya tidak rata. Makanya kita gunakan konsep integral. Seperti itu. Apakah paham sedikit atau paham banget? Paham. Paham banyak. Oke, kemudian Kapan gitu ya? tidak hapus Bu. Maklum ya. Ini kenapa saya hapus? Oke, ini amat saja seperti
3, berarti kan membentuk sebuah ruang nih. Kita akan menghitung luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva tadi kan ini. Ini dia. Sehingga apabila ini kita gambarkan menjadi sebuah bangun. Nah ini bisa kita hitung dengan rumus aturan Riemann. Ini kita sebut dengan delta K, delta X lah. Ini delta Y. Kan kalau kita tarik garis bilangan, garis sumbu koordinat, letak X kan di sini. X sini Y. Berarti panjangnya itu adalah X1, X2, sini berarti Y1, sini Y2. Berarti panjang ini kan X2 dikurang X1 atau bisa juga kita sebut dengan delta X. Pak di sini ini letaknya Y2, di sini Y1, berarti panjangnya ini bisa kita hitung dengan Y2 dikurang Y1 atau disebut juga dengan delta Y. Nah, itulah asal atau maksud dari pengertian integral lipat 2. Nanti akan masuk menghitung dari integral lipat 2 di bawah permukaan, di mana di bawah permukaan itu berbentuk persegi seperti ini tadi. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana konsep dari integral lipat 2 itu. Coba contoh, kita disuruh menghitung integral lipat 2 x kuadrat y pangkat 3 dx dy. Pertama, kita akan mengintegralkan si x. Kenapa kita duluan mengintegralkan si x? Karena posisi si x ini lebih dahulu daripada si y. Batasnya di mana? Batas si x itu adalah ini. Batas untuk y adalah ini. Setelah kita mengintegralkan si x, baru nanti kita integralkan terhadap si y. Ini sama dengan integral 0 sampai 4, 0 sampai 3 x pangkat berapa ini? 2 ditambah 1, 3 per 3. Y-nya ini tetap atau konstan. Y pangkat 3 dy. Integralnya hilang, Bu. Kan tadi tulis di sini aja. Kan udah diturunin, gak ada lagi integral, bisa langsung masukin batas. Oh iya, Jadi batas. udah Jadiin batas. 0 sampai 3. Kita masukin nilai batas-batasnya ini ke variabel x. Berarti 3 pangkat 3 dikurang 3. Kemudian Per 3. salah ya? 3 pangkat 3 per 3 dikurang berapa? 0. 0 pangkat 3 per 3 Y. dy. Y. Y pangkat 3 dy. 0 sampai 4. 3 pangkat 3 berapa? 9 per 3. Oh, 27 per 3. 27 per 3 kurang 0. Y pangkat 3 dy. 27 bagi 3 berapa? 9. 9. 9 Y kuadrat. Y pangkat 3. Oh. Nah, setelah itu baru kita turunkan terhadap si Y. Berapa? Bukan. Baru kita integralkan terhadap si Y. Berapa integralnya? 9Y pangkat 3. Y pangkat 4 per 4. Y pangkat 4 per 4. Dengan batas 0 sampai 4. Masukin nilai Y-nya. 9 kali 4 pangkat 4 per 4 dikurang 9 dikali 0 pangkat 4 per 4. 4. Sama dengan 4 pangkat 4. 64. 4 kali 4 16. 16 kali 16 25 nambah. Ya. 256 per 4 kurang 0. Kurang 0. 256 kali
29. 256 bagi 4 aja dulu. 256 64. 64 kali 9 kali 9 Sama dengan 3, 5, 4, 5, 7, 6. 576. Ya, 5, 7, 6. Nah,